Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham MPMX kuartal kedua tahun 2021. Oke, ini disclaimer-nya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun hold suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari saham MPMX ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha distributor otomotif, jadi untuk merek Honda, dealer kendaraan, spare part, sama penyewaan kendaraan. Jadi untuk sumber income-nya berasal dari penjualan atau sewa kendaraannya, ada penjualan spare part sama service atau after sales service. Dan untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia dan terutama di area timur ya teman-teman, jadi NTT dan Jawa Timur. Untuk kasus hukum, saat saya membuat video ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan MPMX. Untuk kepemilikan saham dimiliki oleh Saratoga sebesar 56,69%, masyarakat sebesar 40,01%, dan treasury sebesar 3,3%. Dan teman-teman, kita bisa lihat dari segi pendapatannya, untuk secara kuartal kedua mengalami kenaikan sebesar 16,4%, dan saya asumsikan kuartal keempat yang memiliki kinerja yang sama dengan kuartal kedua, maka sampai akhir tahun akan mengalami kenaikan sebesar 14,3%. Dan dari segi net profitnya mengalami kenaikan juga dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang dimana tahun sebelumnya mengalami kerugian. Dan saya asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal kedua, maka sampai akhir tahun akan mengalami kenaikan dari segi net profit sebesar 262%. Dan untuk dari segi asetnya mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 4,3%. Untuk dari segi utang juga mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 20,7%. Untuk dari segi modal mengalami penurunan dan penurunannya sebesar 3,2%. Dan teman-teman, ini merupakan summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2021. Di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah NPM atau net profit margin. Untuk 2021 ini net profit marginnya hanya sebesar 3,35%, jadi lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu sekitar 1% lebih. Dan memang secara histori untuk MPMX ini untuk secara net profit margin mungkin masih di bawah dari 4%. Kecuali di 2018 ini mengalami kenaikan signifikan ini karena mereka menjual aset yang dimiliki ya teman-teman. Jadi kenapa net profit marginnya tinggi sekali. Terus untuk dari segi EPS sekarang di 95 dan membuat pernya di 7,35 kali. Jadi untuk dari segi per sebenarnya cukup murah ya dibandingkan dengan tahun sebelumnya di sekitar 18,79. Itu disebabkan karena EPS-nya sangat kecil. Jadi itu yang membuat dari segi pernya tinggi sekali. Untuk dari segi book value sekarang di 1356 dan kalau kita bandingkan dengan harga sekarang, maka kita bisa menemukan PBV-nya di 0,52 kali. Jadi untuk dari segi PBV masih di bawah 1 dan selama 5 tahun terakhir juga konsisten masih di bawah 1 untuk dari segi PBV MPMX. Terus untuk dari segi DER-nya di 0,57 kali dan ini juga bagus ya, yang dimana DER-nya di bawah 1 dan selama 4 tahun terakhir semenjak penjualan aset untuk dari segi DER dari saham MPMX ini selalu di bawah 1. Untuk dari segi ROE-nya di 7,03%, jadi masih di bawah 9% yang saya anut. Untuk ROA di 4,47%. Oke teman-teman, saat saya membuat video ini untuk harga sahamnya di 700 dan dari analisa fundamental saya bisa mendapatkan nilai intrinsic value-nya sekitar 1100. Jadi masih memiliki margin of safety 57%. Dan ini kesimpulannya, yang pertama dari produk dan jasa, saya berikan oke karena saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Untuk GCG, saya berikan oke karena memiliki pemegang saham mayoritas. Yang kedua, tidak memiliki kasus hukum. Untuk revenue, net profit, dan aset, saya berikan oke karena mengalami kenaikan. Untuk liability, saya berikan oke karena DER-nya di bawah 1. Untuk book value, saya berikan oke karena harga juga sekarang masih di bawah harga book value-nya. Untuk sektor, sebenarnya tidak ada hal yang perlu kita concern, jadi jika liability-nya oke, saya berikan sektor ini oke. Untuk ROE saya berikan no karena di bawah 9% atau 2 kali bunga deposito yang saya anut. Untuk margin of safety saya berikan oke karena positif. Untuk dividen saya berikan oke karena selama 5 tahun terakhir untuk saham MPMX ini masih Saham Royal memberikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 10 dibanding 11. Dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham MPMX ini. Jadi teman-teman, secara fundamental maupun secara valuasinya sebenarnya untuk MPMX ini masih sangat menarik ya.
Dan saya juga cukup tertarik untuk saham MPMX ini, cuman kalau bisa saya tunggu harganya di bawah 600. Itu akan menjadi sangat menarik ya untuk invest di saham MPMX ini. Tapi kalau misalnya selama belum di bawah 600 ya mungkin hanya menjadi watchlist-nya saya dulu. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di Reken13. Dan teman-teman, saya ada membuat grup Telegram. Jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya bawakan analisa seperti ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you on the next video. Bye-bye.